Halo, perkenalkan, nama saya Yudi Effendi dengan NIM 211014, kelas IFB 1J, Prodi Informatika. Halo, nama aku Dian Ahmadia Sapitri dengan NIM 2111082 dari kelas IFB 1J, Prodi Informatika. Halo, nama aku Hairun Anissa dengan NIM 2111077, kelas IFB 1J dari Prodi S1 Informatika. Oke teman-teman, di sini kita bakalan ngebahas apa sih itu ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan dan menurut hukum pembicara dan kawan bicara. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia itu adalah faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, ada faktor sejarah. Jadi setiap daerah itu mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, itu ada faktor perbedaan demografi. Jadi setiap daerah itu punya dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Penting gak sih bahasa Indonesia itu? Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriterianya. Yang pertama ada jumlah penutur, yang kedua itu ada luas daerah penyebarannya, yang terakhir terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu susastra dan budaya. Ragam lisan dan ragam tulisan. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan yang pertama, ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua, sedangkan ragam tulis adalah tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Perbedaan yang kedua, di ragam lisan itu, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan, karena bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Sedangkan ragam tulis itu perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Nah, selanjutnya ragam perbedaan yang ketiga ada ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sebaliknya, ragam tulis itu tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktunya. Perbedaan yang keempat, teman-teman, ada ragam lisan itu mempengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis itu dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat penggunaannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan dalam penggunaannya. Ragam baku mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, ada dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak kaku.
Ketiga, ada cendekia. Bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang keempat, seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Ragam baku lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Selanjutnya ada ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Dan ragam fungsional yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi lembaga, lingkungan kerja, dan kegiatan tertentu lainnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Itu ada 4. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Dan yang keempat, simbol identitas bangsa. Fungsi bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Ada 4. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Oke, sekian dari materi kami. Terima kasih. Sampai jumpa.